Halo guys, Selamat datang di segmen Tanya cinta sama kita. bersama gue Faik. gua Hanif. Dan Safira tentunya. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan. Curhatan. Dan perspektif kalian soal percintaan. So, Stay tune terus ya. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di TCSK, Tanya Cinta Sama Kita. Yeay, bersama gue Hanif. Gue Safira. Gua Faik. Yeay. Kali ini Hanif yang akan membawakan materinya. Yeay. Ya, sekali lah gue, tapi nggak sekali-sekali sih, udah pernah gitu. Tapi Iya. karena topiknya juga lumayan bagus nih gitu, dan gue juga pengen nanya-nanya nih sama Faik dan juga Safira juga, dan tentunya sama para pendengar juga gitu. Nah, sebelumnya mau nanya kabar dulu nih sama kalian gitu. Gimana nih kabarnya dari Safira dulu nih? Alhamdulillah baik sih. Sekarang juga dalam keadaan mood baik gitu. Kayak kalau misalkan kalau ditanyain orang pasti baik aja gitu ya. Alhamdulillah moodnya lagi bagus. Kalau Faik? Selalu baik dan selalu sehat, walaupun belakangan ini gua pelor banget ya, kayak gampang banget ngantuk entah kenapa. Ya pokoknya gitu dah, tapi jangan lupa minum air putih terus guys. Sehat. Hidup air putih. Hidup air putih. Tapi Viva. sebetulnya emang air putih semua ya, gue juga. Iya dong, air putih lah. Ya cheers kali ya, cheers. Cheers. Nah, cheers. Ah, Anjir. Kalau Oke Hanif, ya. kabarnya Hanif? Hanif sendiri gimana kabarnya? Iya. Kalau gue sebenarnya alhamdulillah baik juga gitu, dan ya senang juga nih udah podcast hari ini gitu, karena kita mau membawakan sesuatu tentang percintaan kembali nih, karena sesuai judul dan sesuai temanya juga, karena kan kita tanya cinta sama kita gitu. Ada beberapa hal yang pengen kita bahas bareng-bareng, dan juga masalah ini mungkin lebih kayak apa ya, menarik untuk dibicarakan gitu, karena kan sebelumnya di TCSK tuh kita ngomongin soal patah hati gitu kan. Kalau sekarang kita ngomongin soal bagaimana caranya kita memulai sebuah hubungan dulu gitu sama orang gitu. Nah, sebelumnya pengen nanya sih sebenarnya gitu sama Faik dan juga Safira gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan orang itu suka sama seseorang gitu kan, pasti cowok tuh lebih suka sama perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, cewek tuh suka sama cowok tuh gimana sih gitu, karena kan jarang banget gak sih cewek yang suka sama cowok gitu. Nah, menurut Safira gimana sih ciri-ciri cewek yang suka sama cowok tuh gimana? Sebenarnya sih kita tuh sebagai cewek tuh pastilah kayak kalian juga sama kayak cowok gitu. Maksudnya punya first impression atau interest yang pertama kali gitu. Misalkan kayak gue tuh kalau misalkan sama cowok yang wangi gitu, yang bersih gitu, ya rapi gitu, pasti gue langsung kayak into gitu, kayak oke gitu. Tapi kan kayak nggak semua dengan cinta ya. Kalau itu kan kayak lebih impress aja gitu, kayak wah keren gitu, wah ini perlu diapresiasi gitu. Tapi kalau misalkan suka, gue pribadi dan mungkin beberapa cewek banyak karena yang pertama mungkin tampangnya kayak mungkin ganteng, good looking. Yang kedua biasanya sih nyaman. Karena bohong banget sih kalau cewek tuh suka orang atau cowok tuh pertama kali bukan karena look-nya. Karena kan kita kan ya melihat orang kan dari mata, dari covernya gitu ya. Tapi ada juga kok mungkin yang baru kenal dulu, bener-bener ngobrol baru suka gitu, bisa kayak gitu juga. Iya. Berarti ketahuan lah ya kalau perempuan tuh suka sama cowok ternyata juga bisa gitu. Tapi Bisa. Tapi jarang juga, makanya kalau misalkan perempuan bisa suka duluan sama cowok kan, karena kan kebanyakan cowok yang suka sama cewek gitu. Karena secara pribadi gue kalau misalkan suka sama cewek itu kayak apa ya, yang pasti fisik lah ya, fisik, karena yang pastinya ya dia perempuan lah pasti ya kan, pasti dia harus perempuan dong gue, fisik gitu. Terus juga yang kedua ya gimana caranya gue bisa ngebayangin dia tuh sama gue tuh gimana nih caranya pacaran gitu. Terus juga apakah gue mempunyai keuntungan apa yang gue bisa dapat dari dia nih keuntungannya, dan gue juga keuntungan dari gue untuk dia apa gitu. Karena menurut gue kayak cinta itu bisnis gitu, kayak sama-sama mendapatkan keuntungan gitu, mutual. Give ya.
take and give. take and give juga gitu, karena cinta itu bisnis sih gitu. Kalau lu gimana Ik, kalau suka sama cewek? Apa beda? Ya beda lah ya, sama lah pasti. Kayak pasti mandang fisiknya dulu itu kayak udah nggak bisa dipungkiri juga nggak sih, kayak apalagi laki-laki gitu kan. Makanya kenapa laki-laki itu lebih sering dijulukin mata keranjang ya, karena kebanyakan laki-laki memang lihat dari fisiknya dulu. Terlebih kan laki ya yang biasanya melakukan approach lebih dulu ya nggak sih? Iya. Ya, pasti kan dia melakukan approach karena ada sesuatu yang menarik buat kita atau mereka lah gitu sebagai laki-laki gitu kan. Jadi sih ya nggak bisa dipungkiri memang dari fisik. Cuma kalau gue pribadi selain dari fisik sih dari kadang sekarang ini gue ngeliat dari otak juga sih. Asik. Iya, benar. Ya banget. Ya, intelijennya lah ya. Iya, jadi nggak yang gimana ya. Sebenarnya setiap orang sih pinter, sebenarnya nggak ada yang bodoh sebenarnya. Cuma maksud gua ngeliat otak tuh bukan ngeliat dari pinter gimana ya, tapi ketika dia tahu dirinya sendiri Pandang. gitu. Iya, dia Pandang. cara pandang dia, terus kayak ya seenggaknya bisa apa ya, bisa tegas sama dirinya sendiri, tahulah dirinya sendiri dia tuh siapa dan dia maunya apa. Dan gue sih kurang suka sama cewek yang nggak jelas aja gitu, yang maunya ini tapi maunya itu, pokoknya iya tapi enggak gitu loh, kayak Oke. Ya nggak suka yang labil lah ya gitu kan. iya Ya, gitu. betul. Ya kalau lu sendiri gimana nih? Ya tadi udah. Oh, Kalau udah gue ya? kan gue ini apa namanya? Gue maaf ya, lagi zaman-zamannya pelot minggu ini kayaknya begitu. Fokus nih gimana? Nggak apa-apa kok, emang udah ini ya. Ya udah lanjut lah ya. Gitu. Karena kan soalnya pembahasan ini tuh ada beberapa yang gue penasaran juga gitu sama kalian berdua gitu, karena kali ini kita akan membahas soal bagaimana cinta itu ternyata punya teorinya gitu. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa kita merasakan cinta itu kan cuma kayak sebatas lewat perasaan aja gitu, tanpa kita tahu bahwa ternyata itu sudah dibuktikan ada sainsnya gitu. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal triangular theory of love gitu. Nah, triangular theory of love tuh macam kayak kenapa? Iya, apa sih? Ya, jadi tuh apa ya, kayak ya segitiga sih, benar, kayak segitiga gitu kan. Karena kan nggak hanya Bermuda doang yang ada segitiga, ternyata cinta pun juga ada segitiganya gitu. Triangular theory of love. Illuminati. Yep. Illuminati juga sih cinta. Tapi sebenarnya apa sih memang ya triangular theory of love tuh? Nah, kalau bisa gue kasih tahu ya, sebenarnya triangular theory of love tuh diciptakan oleh seorang bernama Robert Jeffrey Sternberg, itu dari Amerika Serikat, psikolog dari Amerika Serikat lah, tahun 1968. Dia bilang kalau misalkan ada 3 komponen yang mendasarkan kita bisa mencintai seseorang gitu. Yang pertama itu ada passion, yang kedua itu ada komitmen, dan yang ketiga itu ada intimacy gitu. Kalau passion itu adalah gairah atau seks gitu kan. Soalnya kalau bicara ngomong gairah atau seks tuh apa ya? Enak aja gitu diomongin. Terus abis itu yang kedua ada komitmen ya komitmen lah gitu. Yang ketiga adalah intimacy atau keintiman gitu. Nah, bicara soal triangular theory of love nih, banyak orang bilang kan katanya cinta itu ribet dan berbelit gitu. Menurut kalian setuju nggak sih kalau cinta itu berbelit dan ribet gitu? Bener banget, bener. Iyalah, pasti. Malah kalau nggak belibet itu kayak bukan sebuah perasaan gitu. Kayak kalau menurut gue pribadi ya, kenapa sih cinta tuh ribet ya? Kayak lo aja dengan perasaan lo sendiri tuh lo ribet gitu. Maksudnya kadang aja kita suka nggak bisa mengakui perasaan kita. Misalnya kita lagi sedih, kita tuh suka maksa kayak, iya nggak apa-apa, gue fine aja, gue bisa. Apalagi ini 2 kepala gitu ya, 2 orang yang dijadiin satu gitu, hatinya tuh pasti ribet banget sih, pasti ribet banget. Dan mana gitu biasanya tuh kita berpasangan dengan lawan jenis gitu, yang mungkin beda asal usul, beda pola pikir, beda adat, beda budaya, beda kebiasaan, itu pasti ribet banget sih, parah. Kayak butuh banyak hal yang harus ditoleransi dan dibiasakan, makanya ribet menurut gue sih. Kalau gue punya ini sih kayak sepatah kata, cinta itu ribet, yang gampang itu nafsu. Oke. Oh, Iya dong. paham sih.
gue mungkin kayak Iyalah, kalau nafsu tuh gampang, lu tinggal ya udah salurnya. Kalau cinta tuh kan lu harus pikir 1000 kali, lu galau dulu, lu gundah dulu. Pada Tapi kan maksudnya ya mungkin sih memang kalau menurut ini kan kata orang-orang juga kan mencinta itu memang ribet dan belibet karena ya seperti Safira bilang kalau misalkan kita kan menemukan seseorang tuh dengan budaya yang beda, asal usul yang berbeda juga gitu kan. Terus juga kata Faik yang cinta itu sebenarnya yang gampang adalah nafsu gitu. Cuma kalau secara pribadi menurut gua itu ya cinta itu sebenarnya nggak ribet ya. Jatuh cinta itu nggak ribet. Cuma jatuh cinta itu yang namanya jatuh itu ya bukannya ribet tapi kayak lu tuh harus menahan malu atau enggak rasa sakitnya gitu. Karena ketika udah jatuh cinta sama orang, ya lu harus pengen malu dan juga sakit gitu. Karena ketika lu udah ketemu sama seseorang, ya lu kayak lu suka sama dia, terus juga akhirnya lu pengen mencantakan cinta, ya pertama ya lu harus malu atau enggak kalau misalkan ditolak ya lu harus sakit juga gitu. Tapi memang sebenarnya ribet nggak ribet sih, tergantung memang bagaimana caranya kita caranya kita untuk bisa menemukan solusinya bagaimana cinta itu biar nggak ribet lagi gitu. Nah tapi nih dari Triangular Theory of Love ini kan mungkin kita juga ngejelasin ya apa sih dari intimacy, terus juga komitmen, terus juga ada namanya passion. Yang pertama itu adalah intimacy lah, keintiman gitu. Kalau menurut si Robert Jeffrey Steinberg ini, keintiman itu adalah komponen emosional yang meliputi kedekatan diri dan mengarah kepada hubungan yang kehangatan dan kepercayaan. Gitu. Intinya seperti ya kita saling ngobrol beginilah gitu sama teman. Gitu. Kalau misalkan passion, gairah gitu kan, gairah hasrat lah gitu, kayak ada komponen motivasional gitu lah yang didasarkan oleh dirinya diri untuk mendapatkan hasrat atau secara fisik. Nah, kalau komitmen itu kayak komponen pola pikir aja gitu. Pola pikir yang dimana kita tuh pengennya berhubungan dengan mencintai yang tetap bersama dengan orang yang dicintai gitu. Nah, gue mau nanya juga nih sama Faik juga Safira. Mungkin gue mau nanya Safira dulu nih sebagai perempuan yang ada di sini nih, satu-satunya perempuan gitu kan. Rasa spesial ya. Ya, betul. Kira-kira nih Pak, kalau menurut lo ciri-ciri orang yang jatuh cinta tuh sebenarnya kayak gimana sih, Sab? Menurut lo gitu? Atau mungkin secara pandangan perempuan gitu. Kadang-kadang kalau perempuan tuh jatuh cinta tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ini dilihat, kita kalau yang kita rasa atau yang dilihat dari mata nih masalahnya. Dilihat lu melihat, intinya lu melihat gue subjeknya gitu. Lu melihat gue kalau gue lagi jatuh cinta tuh kayak gimana? Oke, tapi gue melihat lo ya, gue melihat lo ya. Sebenarnya tuh kalau ngelihat orang jatuh cinta tuh kita juga bingung ya. Kadang ada orang yang nunjukin, ada juga yang enggak ya. Cuman yang nggak bisa bohong itu adalah sikap sih sebenarnya. Kayak sikapnya kalau lo nggak jadi perhatian banget atau nggak lo malah cuek banget. Kalau gue pribadi kayak gitu. Jadi karena kan kalau cewek kan kadang suka jual mahal ya kayak dan tarik ulur kan. Jadi tuh malah kadang gini, gue bisa lihatnya kayak gini. Misalkan nih, gue biasanya cuek banget ke cowok-cowok lain. Tapi kalau sama seorang ini gue perhatian banget. Atau enggak, biasanya gue sama cowok-cowok tuh gue perhatian banget nih. Gue friendly lah, misalkan bahasa sekarang tuh gue friendly banget. Tapi giliran ke dia, gue jutek. Nah itu juga bisa, salah satu hal itu juga sih sebenarnya. Jadi tuh kayak, sebenarnya kalau gue lihat ya, kalau yang cewek ya, itu tuh rancu. Ada juga yang dia emang friendly, karena suka makin dipepet gitu ya. Jadi kayak, mungkin kalau kita temen dekatnya kita enggak, tapi kalau enggak, kita enggak sih kalau gue pribadi, karena kecuali yang emang nunjukin ya, kalau nunjukin ya kelihatan banget, misalkan jadi pulang bareng setiap hari, jadi kemana-mana bareng, terus kayak jadi memberikan perhatian-perhatian kecil, kayak lebih sering kelihatan aja gitu, atau enggak mungkin nih cowok kok disembunyiin, kenapa dia di-uploadnya di close friend aja atau di second IG aja, kenapa nggak di first, kayak gitu loh. Maksud gue tuh kayak, kalau menurut gue cewek tuh kadang-kadang kalau belum fix jadian tuh dia malah kalau suka sama orang, dia tuh nge-story-innya tuh kayak secret-secret gitu loh, kayak bikin orang yang nonton tuh penasaran. Biasanya sih cewek kayak gitu ya, kalau cewek gitu. Itu sih kalau dari gue pribadi. Tapi kadang suka ini nggak sih, kayak biasanya entah cewek entah cowok sih sebenarnya, kayak misalkan kalau misalkan snapgram atau instastory atau snap WA itu kayak nunjukin kalau kayak quotes lagu atau quotes yang sangat relate buat dia, yang intinya tuh kode sama
pasangan Ya. kita gitu. Ya nggak sih Eh, kayak gitu? Tapi kayaknya kalau zaman sekarang udah jarang gak sih kayak gitu? Kalau Oke. menurut gue, Iya. kalau maksudnya kalau gue lihat di lingkungan gue yang gue lihat ya, karena gue kan orangnya juga agak-agak kurang peka terhadap kanan kiri ya sebenarnya, tapi eh, maksud gue tuh karena kadang gue ngeliat orang yang update galau aja, menurut gue dia belum tentu galau. Kadang karena cewek tuh suka nyari penyakit ya, sebenarnya nggak galau, tapi karena dia Iya. denger lagu galau, jadi ikutan galau padahal nggak ada yang digalauin. Iya, Kayak benar. baik aja. Jadi kadang gue suka berpikir untuk kayak ya udah kalau misalkan dia jatuh cinta atau gimana ya, maksudnya kadang gue nggak ngeh gitu. Mungkin gue kayak miss di situ sih sebenarnya. Tapi kadang kayak misalkan dia dengerin lagu selingkuh kan belum tentu diselingkuhin ya sebenarnya nggak sih, kayak lagu-lagunya ya Cheating on You gitu kan, itu kan belum tentu dia sebenarnya sama mantannya emang masih ada rasa, bisa aja emang kayak ya udah gue suka lagunya aja gitu maksudnya. Jadi gue kayak Enak aja lah lagunya. gue nggak ngeh sih sebenarnya kalau cewek Penghayat ya. dulu. Tapi kalau dulu memang iya, atau enggak ada yang suka kayak gini, dia nge-hide semua orang tapi dia cuman nunjukin IG story-nya ke satu orang yang dia suka. Wow, Ya itu. sangat udah- niat sekali, Itu niat udah, sekali sumpah ya. itu lagi tren banget loh di TikTok, itu sering banget gue muncul di FYP gue gitu, kayak FYP gue, itu tuh dia nge-hide 1.000 followersnya dia, terus cuma satu orang doang yang gak di-hide, jadi pas dia upload, dia cuma cowok itu doang, dan cowoknya itu nge-reply itu kayak, ih kayak, usaha lo gak sia-sia anjing gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak dilihat ini ya malah dihapus ya, kayak aduh kesel banget nggak dilihat-lihat gitu nggak sih? Nah itu gue nggak tahu sih ya, tapi mungkin di cewek lagi hoki aja ya, gue belum pernah dapet yang kayak cowoknya nggak ngeliat sih. Oke. Si Tapi kalau niat Safira ya. gimana? Kalau jatuh cinta kayak gitu juga apa yang lu bilang? Gue lebih ke nunjukin sih, gue tipikal yang nunjukin kalau gue suka, kayak gue ngasih sinyal gue interest sama lo, tapi ya tergantung ya, misalnya sama ini gue deket sama cowok-cowok gitu ya, mantan-mantan gue, atau gue sama dulu mantan gebetan gitu, gue lebih ke kan gue pasti ngeh nih, misalkan nih cowok suka sama gue atau gue suka sama dia, gue pasti akan memberikan respon positif kayak lampu hijau gitu, kayak ya gue suka sama lo, atau enggak ya gue juga suka sama lo gitu lah pokoknya. Oke. Mungkin ya itu sih, makanya gue juga suka jarang banget kalau, atau mungkin gue bukan yang jarang, mungkin susah untuk membaca kalau cewek tuh suka sama cowok tuh gimana sih gitu. Ya benar. Gue pribadi pun juga suka punya teman-teman yang menurut gue aneh ya. Karena gue juga ngomong ke mereka kayak, lu kalau nggak suka jangan direspon anjir, jangan cuma karena lo nggak mau hilang fans tuh lo jadi kayak mainin perasaan anak orang. Gue juga pernah gituin beberapa teman gue, kayak lo kalau nggak suka ya lo respon gak suka aja gitu, jadi anak orang tuh tahu kayak oh lo menolak gue mundur aja gitu. Emang bingung. Iya, kadang ada yang kelihatannya suka sama kita tapi ternyata dia cuma pengen akrab doang atau jadi teman chat doang. Jadi atau jadi kitanya jadi badut ya kan seperti iya, aduh badut. Friendzone. Badut. Kalau lu gimana? Kalau misalkan ngelihat orang lagi jatuh cinta tuh kayak gimana? Atau mungkin lu merasa jatuh cinta tuh kayak gimana sih biasanya? Kalau gua sedang merasakan jatuh cinta nih, gua jujur gua nggak bisa jawab sih. Pengalaman gua adalah entah gua suka atau cuma sekedar tertarik aja sih. Jadi kayak gua ngeliat cewek, ini cukup menarik. Tapi kalau dulu mungkin kayak gue coba seenggaknya gue chatin gitu, tapi sekarang kayak gue lebih kayak tertarik, kalau misalkan ada kesempatan ngechat aja gitu, kayak sebagai teman aja dulu. Sekarang terus kayak kalau misalkan udah gak ada topik bahasan, udah kayak gue nggak terlalu Memaksakan conversation ya. iya, nggak mau maksain juga, karena kayak ya lu juga sebagai si ceweknya gitu ya, misalkan dichatin juga, kalau orang yang maksa banget kan kelihatan banget ya, kayak apa juga gitu. Terus kayak gue mikirnya juga kalau gue kayak gitu juga ngapain juga buat apa ya. Kalau gue pribadi karena gue punya pengalaman gak mengenakan cinta gitu. Oh cerita dong, boleh diceritain kali pengalaman yang gak enak juga gimana? Aduh, ada. 10 menit bisa selesai, 10 menit bisa. Enggak, jadi kayak dulu itu mungkin singkat-singkat aja kali ya, kayak dulu waktu kuliah gue sempet suka sama orang, terus gue chatin dari hampir tiap hari lah gitu ibaratnya. Terus kita sering kayak awalnya sih dari kayak main-main dulu, terus kayak chatan, terus lama-lama telepon,
berapa kali, 2 kali apa 3 kali gitu gue lupa. Habis itu sampai akhirnya teman-teman sekitar tahu dan kayak akhirnya awkward banget kan, kita dicengin segala macam, akhirnya Cece. jauhin, kita gagal, akhirnya pacar lagi, punya pacar gitu. Nah, ini kayak awalnya sih, nah ini nih yang kedua ini agak aneh sih sebenarnya, kayak awalnya memang gue liatnya oke, dia menarik doang nih, menarik, tapi gue dalam hati kayak karena gue pengalaman yang sebelumnya itu kan yang sangat tidak mengenakan, terus gue kayak udahlah, ya udah gue sekedar mengagumi aja gitu, kayak oh ya udah impress saya gitu kan. Nah terus eh gue nggak expect apapun, tiba-tiba nih, nah ini yang gue bilang makanya tadi sebelumnya, kayak si cewek ini tuh ngechat duluan gitu loh, yang menurut gue tuh kayak oh, kayak soalnya apa, pertanyaannya tuh kayak menurut gue nggak harus nanyanya ke gue, dan kayak pertanyaan kayak gini tuh bisa tanya ke orang lain lah gitu ibaratnya gitu. Terus akhirnya kita manjang lah, manjang berapa kali isukan juga, bahkan tengah malam gitu, bahkan buy her something gitulah ya, yang tak perlu di spill lah apa yang gue belikan. Terus Iya. akhirnya entah kenapa, mungkin karena kita terkendala jarak terus dan waktu gitu kan, jarak dan waktu ya, akhirnya dia milik orang lain, yang dimana juga perlu gue sebutin juga situasinya gak sih, ya pokoknya ibaratnya mereka, dia sudah punya pacar juga lah pada akhirnya, walaupun pas baru-baru pacaran, dan gue tuh kayak nggak yakin gitu kan, kayak ini kayaknya belum pacaran deh, masih chatin, gue masih berusaha telepon, dan pas ketika gue telepon terakhir tuh, berusaha telepon terakhir tuh dia nolak, ternyata oh, oke, fine. Ya oke. Pada intinya berarti lu udah inilah ya, udah belajar dari kesalahan lah ya. Maksudnya nggak usah terlalu agresif sama perempuan. Iya, itu akhirnya mungkin, tapi gue juga gimana ya, bukannya gue nggak mau agresif juga ya, cuma gue kayak ya gue nggak bisa bilang diri gue gak agresif, enggak, tapi gue juga menyesuaikan aja sih, menyesuaikan keadaan. Tahu batasan lah ya, kapan gue harus mulai untuk bisa mengejar. Bukan lebih ke batasannya sih, tapi lebih ke situasinya aja sih sebenarnya, kondisinya aja sih, waktu dan kondisi. Oke. Tapi kalian pernah ini nggak sih kayak setuju nggak? Soalnya yang gue lihat-lihat ya sebenarnya, kalau misalkan orang-orang yang sedang jatuh cinta, bahkan gue sendiri gitu, orang kalau udah jatuh cinta tuh cenderung untuk susah mendengarkan orang lain gitu. Ya nggak sih? Benar sih. Tapi kalau udah jatuh cinta dia udah suka banget ya. Iya benar. Kalau udah suka banget tuh kita pasti kanan kiri tutup kuping sih sebenarnya. Iya. Parah kayak kayak omongan orang tuh udah nggak usah, kayak ya gue sih sebenarnya dengerin lah lu ngomong apa gitu, tapi nggak gue ambil sebagai sebagai saran atau enggak, kayak budek aja gitu, kayak keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu loh. Lebih kayak kalau yang bagus didengar, yang jelek nggak didengar, lebih ke gitu ya sih sebenarnya. Iya, lebih gue sih maunya lu bagus-bagusin gue gitu ya nggak sih, harus dukung gue gitu kan. Iya. Kalau misalkan lu nggak menerima gue sama dia, gue nggak akan dengerin gitu, karena yang tahu cuma gue katanya. Iya, soalnya jalanin gue, ini hati gue yang tahu gue. Tapi memang sih kadang omongan teman tuh sebenarnya ada baiknya juga loh, ada benernya juga. Benar. Kadang memang lebih benar omongan teman daripada omongan kita sendiri ya. Karena teman mungkin lebih objektif, terus dia benar-benar ngeliat di sisi lain kayak gitu nggak sih? Kan dulu gue pernah di posisi yang menjadi si teman yang ngasih tahu. Cuman kan gue nothing tulus ya, gue cuman ngomong karena gue ngerasa gue udah dekat sama teman gue, terus gue kasih tahu kayak kayaknya jangan sama dia deh, kayak kurang oke aja, kayak mungkin feel sama cewek kali ini temen gue yang cowok ya, terus kayak mungkin sesama feeling teman gitu ya, jadi gue bilang kayak kurang oke deh, tapi dia yang jalanin, gue juga kayak oh ya udah, ketika udahan ya benar gitu aja, cuman gue nggak yang gimana, cuman kayak oh gitu ya, ternyata benar ya gitu, gue lebih kayak oh ternyata benar ya perasaan gue dulu, gue lebih ke gitu aja sih. Ya, pasti omongan temannya kayak kan gitu nggak sih? Nggak sih, gue nggak gitu, karena gue tahu perasaannya digituin, kayak kok gue jadi diomelin kan berasa kayak hakimin ya, jadi gue diem aja cuman kayak oh ya udah gitu, gue sih lebih kayak gitu aja. Ya tapi orangnya yang malah cerita sendiri akhirnya ya. Ngomongin, maksudnya teman lu itu kayak kan gue bilang juga apa gitu nggak sih, Sap? Ngomong kayak gitu dalam hati ya, tapi nggak disebut. Ya malah temannya mungkin yang kayak ya Sap, malah Sap ternyata yang lu bilang Sap gitu kan.
Ya nggak sih? Iya. Kalau kayak gitu ujung-ujungnya. Gitulah pokoknya. Iya. Iya. Nah, ini kan tadi udah ngomongin soal bagaimana cinta. Ternyata tuh memang jatuh cinta tuh ada tipe-tipenya loh teman-teman gitu. Buat para pendengar juga yang belum tahu sebenarnya bagaimana orang-orang tuh jatuh cinta tuh sebenarnya ada tipenya. Ada bagaimana, ada kalau nggak salah ada tujuh tipe bagaimana orang tuh bisa jatuh cinta sama pasangannya sendiri gitu. Nah, yang pertama mungkin kita bahas ya satu-satu nih, karena dari 1 sampai 7 ini sangat menarik banget buat kita bahas, karena siapa tahu ini relate buat kalian berdua atau mungkin buat para pendengar yang sedang merasakan jatuh cinta atau mungkin yang sudah punya hubungan kayak relate gitu. Nah, yang pertama itu adalah liking gitu. Liking itu atau misalkan kayak kondisi di mana unsur intimasinya itu lebih dominan. Nah, kalau intimasi itu kan kayak keintiman ya, keintiman yang dimana lebih cara bicara kita sama pasangan tuh lebih intim lah, lebih banyak gitu. Nah, makanya hubungannya itu kayak pertemanan, kayaknya friend zone sih yang di sini nih. Liking tuh kayak friend zone. Pernah nggak sih ada di friend zone nih? Friendzone gue Oh, cuma nanya Faik sih. Gue kan juga pernah. Iya, Oh, Faik dulu. iya. Sabar dong. Iya. Friendzone alhamdulillah enggak, tapi jadi musuh ya. Iya, gue tapi kayak gue mikir ya, gue nggak tahu sih karena gue belum pernah dalam situasi friendzone pernah sih, tapi gue kayak nggak nganggap aja gitu, kayak orang yang menempatkan gue sebagai friendzone dia juga kayak udah lama nggak kontakan juga gitu, udah lama dari kapan ya, udah lama banget tuh pokoknya, jadinya kayak udah gitu. Yang ada yang di lingkungan Melupakan terdekat soalnya gue sakit nih, makanya dia melupakan. sebenarnya bukan lebih ke sakit, tapi kayak lebih ke lama-lama enak juga nggak jelas gitu. Yang sakitnya itu ketika dia jadi pacar orang itu baru sakit sih sebenarnya Iya. itu. Tuh Iya, kayak jadi kayak apa yang lebih seringnya gue rasakan yang ada jadi kayak musuh. Oke, baiklah. Semua emang jadi musuh guys sama Faik. Ya, let's go. Goblok, jangan gitu dong ngomongnya. Kalau lo pernah nggak di Jangan begitu. Oke. Kalau lo pernah nggak di friendzone? Pernah sih. Kayaknya orang kayak lo mah pasti pernah. Pernah, bahkan gue kayaknya lagi merasakan sih kayaknya di posisi lagi merasakan orang lagi relate banget ini kalau misalkan tentang friend zone. Gimana Mungkin rasanya nih? Lo tau nggak Pak? Lo tau nggak kenapa alasan adanya friendzone tuh apa gitu? Alasannya apa? Tau nggak? karena mungkin menurut gue kayaknya ya sesuai ini dengan apa yang teori yang di Robert ini katakan, karena gue sering banget ketemu sama dia, ngobrol sama dia tanpa ada rasa passion sama ada komitmen, baru cuma ngomongan doang, kayak udah sering ketemu dan sering ngobrol aja sebenarnya. Tapi gimana rasanya? Gue dulu nanya dong. Boleh nggak sih? Oke. Iya, lanjut dong. Maksudnya gimana rasanya jadi di friendzone nih? Kan tau udah dari sisi lo. Rasanya sebenarnya enak gak enak sih. Enak gak enak karena sebenarnya ada enak dan gak enaknya. Yang pertama kalau gak enaknya dulu kali ya. Gak enaknya itu mungkin kalau misalkan gue pengen lebih untuk hubungannya sekedar teman tuh nggak bisa sih gitu. Gue udah sadar bahwa kayaknya pertemanan ini nggak bisa untuk lebih keseriusan gitu, untuk bisa menjalin hubungan pacaran lah maksud gue gitu. Karena menjaga hubungan yang sebenarnya kita lebih baik teman aja gitu, nggak bisa untuk lebih dari teman gitu. Tapi ada perasaan kayak kecewa gitu nggak? Kecewa pasti ada kan. Tapi menurut gue kecewa itu solusi kecewa dari gue tuh biar nggak kecewa lagi, maksudnya ya gue tetap untuk bisa berkomunikasi aja sama dia walaupun emang nggak sebenarnya nggak menjadi hubungan yang serius gitu. Setidaknya gue masih ada hubungan sama dia, karena gue benci banget ketika gue menyatakan pengen ngomong sama dia, gue pengen serius, tapi akhirnya dianya nggak mau, akhirnya jadi kan pecah belah gitu, jadi kehilangan dua hal gitu. Pertama kehilangan teman, yang kedua kehilangan hubungan pacaran jadinya gitu kan. Jadi gue nggak mau menghilangkan dua hal itu gitu. Setidaknya gue masih ada satu hal yang gue jaga gitu loh. Maksudnya yang gue punya, walaupun gue nggak bisa jadi pacaran, tapi gue masih punya hubungan teman sama dia gitu. Nah, yang enaknya adalah yaitu gue sama dia lebih intim banget pembicaraannya, dan suka bercanda bareng, suka main bareng, bahkan lebih dari sekedar teman lah istilahnya, tapi hubungannya memang teman gitu. Tapi emang friendzone tuh gak enak banget, parah. Ya kan, Saf ya? Lu pernah ngerasain juga? Pernah, karena kayak biasanya tuh menurut gue ya,
friendzone tuh terjadi karena dua-duanya nggak ada yang berani untuk maju, nggak ada berani ngambil keputusan untuk lu tuh maju. Kayak kalau contohnya waktu itu gue biasanya ya gue takut pas jadi pacar berubah, biasanya tuh alasan terbasic tuh itu, atau enggak kayak enggak deh, kalau temenan kayaknya aman deh, emang kayaknya aman untuk di batas ini aja gitu. Jadi kayak enggak, kayaknya kalau dijadiin pacar kayaknya biasanya kayak gitu sih. Pokoknya dia dua-duanya nggak ada yang berani untuk ambil langkah ke depan menurut gue gitu. Langkah ke depan tuh maksudnya hubungan yang ke depan ya maksudnya. Ya betul. Lanjut lah ya untuk yang kedua nih. Yang kedua ini adalah infatuation atau cinta gila. Yang dimana cinta ini tuh komponennya lebih banyak di passionnya terhadap orang lain, lebih banyak gairahnya sama orang lain gitu. Maksudnya ya contohnya adalah cinta pandangan pertama lah gitu. Jadi ya ketika lo ngeliat seseorang gitu kan, pasti kan ngeliatnya dari kayak fisiknya dulu kan, kayak wah cantik banget nih gitu, atau enggak kayak auranya beda banget nih sama kita, sama orang-orang lain yang bikin kita suka pada akhirnya. Iya. Nah, yang ketiga itu ada empty love atau cinta kosong, yang dimana cinta ini berdasarkan kayak cuma intimacy aja. Intimacy itu kayak maksudnya belum terbangun belum terbangun sebuah gairahnya, dan juga belum juga ada namanya ya intinya kayak contohnya perjodohan lah. Perjodohan. Itu tuh kayaknya gue lagi di fase itu tuh. Kayaknya sih. Mau dijodohin? Enggak dijodohin, tapi kayak ya ada something yang dimana kayak gue agak bingung apakah ini gue jatuh cinta atau sekedar kayak gitu dah. Atau enggak kencan buta ya. Nih kalau di Korea tuh kencan buta. Jadi kayak misalkan lo dikenalin sama temen lo, terus jadi kayak lu ini ketemu aja sama nih orang nih di kafe ini kayak gitu. Iya, karena memang ini tuh lebih dominannya di komitmennya aja sih. Kayak mungkin kalau misalkan contohnya di perjodohan, mungkin satunya lagi ya kayak misalkan lu punya sama orang tuh punya hubungan yang lama gitu, kayak lu nggak enak untuk bisa maksudnya punya hubungan lama, akhirnya ya lu pengen jadi nikah gitu kan, akhirnya ya udah kan nikah itu komitmen ya nggak sih? Iya benar. Akhirnya tapi lu nggak punya rasa intimacy, lu nggak ada gairah kok gue kalau gairah seks boleh, maksudnya intinya nggak ada gairah hubungan sesuatu hal lah gitu, jadi cuma komitmen aja di situ. Iya paham. Alasannya ya kalau lu cinta sama gue ya gue juga cinta sama lu gitu, dan kalau misalnya gue cinta sama gue ya gue juga nggak cinta sama lu gitu. Iya. Kayak gitu. Nah yang keempat nih ada yang namanya romantic love. Nah romantic love itu ya cinta yang romantis lah, yang dimana itu lebih dominannya di passion sama intimasi. Nah jadi tuh tipe-tipe ini tuh kayak merasakan kedekatan secara emosional dan juga ketertarikan kepada secara fisik lah gitu, tapi nggak ada komitmennya gitu. Ini sering banget orang-orang terjadi cuma HTS. suka ya HTS mungkin bisa, terus kayak bener-bener kayak ya sekedar pacaran aja. Cuma kalau misalkan maksudnya kayak orang tuh biasanya gue pacaran sama lu tapi ntar nikahnya sama orang lain gitu. Iya. Kayak pernah nggak sih kayak gitu? Banyak. Sering lah ya. Sering. Kalau lu gimana Sep? Untuk sekarang gitu merasakannya gimana? Enggak sih, kalau buat nikah, misalnya kalau untuk ke depan sih ya, gue melihat ya ada gitu, bukan yang kayak pacaran doang, kasih aja. Harus ada ya. Ya ada. Kalau lu gimana? Pernah kayak misalkan lu cuma suka fisiknya aja, terus lu suka kepribadiannya juga, tapi nggak mau kayak sampai nikah gitu, cuma mau dijadiin pacar aja lah. Kayaknya untuk sekarang ini gue jujur gue pengen begitu dulu, jujur ya, yang gue rasain gue pengen begitu dulu, karena gue nggak tahu deh, nggak tahu ini jahat atau enggak ya, gue pengen cari pengalaman dulu, nggak ngerti gue, pikiran gue kayak gitu dah, kayak gue pengen mencari pengalaman dalam dunia percintaan dulu gitu, yang dimana tuh gue baru merasakan sekali, dan itu juga SMP dari SMP sampai SMA gitu kan. Jadi kayak pikiran gue, gue pengen nyari pacar dulu ya, bukan nyari pasangan yang serius dulu, gue pengennya nyari pacar dulu malah. Mungkin karena masih muda juga sih ya. Cuman gue mau reminder ke teman-teman dan ke Hanif Faik juga. Mungkin di sini gue agak-agak ceramah ya, tapi gue lebih pengen ngingetin aja kayak lu untuk mencari pengalaman tuh nggak harus 3 orang, 4 orang, 1 orang tuh bisa memberikan banyak pengalaman di dalam suatu hubungan gitu. Kayak maksudnya kayak gue pun ada di beberapa, maksudnya gue pernah menjalankan ke beberapa orang, tapi yang menurut gue memberikan banyak pengalaman gitu ya dari jatuh bangun tuh paling cuma 1-2 orang aja gitu. Jadi kayak
ya udah paling cuman kayak lu tipe lu ngepacarin orang yang tipenya kayak gimana aja, lebih ke sifatnya dia. Tapi kalau misalkan untuk kayak dari kisah cintanya, kayak dari kesetiaan, pengorbanan, terus apalah semua yang lu cari tentang di about cinta itu tuh satu orang atau dua orang juga udah dapet sebenarnya gitu loh. Jadi kayak maksud gue kayak nggak usah, maksudnya gue nggak suka sih sama orang yang berkedoknya kayak ya gue kan pacaran sama banyak orang atau ini kan ya gue ya gini-gini aja gitu. Maksudnya kan kalau lo kan belum mengalami ya, pasti kan lo belum yang sampai menyakiti perasaan orang-orang, sedangkan banyak biasanya yang cewek-cewek yang dimainin hatinya atau cowok-cowok yang dimainin hatinya sama yang kayak gitu tuh biasanya tuh yang serius, yang tulus gitu loh. Maksudnya kayak jadinya tuh mereka menggampangkan gitu ya. Gue sih merasa perasaan mereka tuh nggak dihargain gitu aja. Selesai. Betul. Gue kan orang yang ibaratnya mungkin bukan kayak apa menderita banget enggak, tapi kayak sebenarnya kan gue juga seringnya kan kayak diketawain. Nggak tahu kenapa ya, malah gue mikirnya kayak gue juga bisa lebih apa ya, mungkin pikiran sisi lain gue kali ya, ibaratnya ini mah sisi alter gue lah, kayak gue nggak pengen gampang baper lagi gitu loh, malah nggak pengen gampang apa ya istilahnya, malah jadi kayak seolah-olah menangkan ketulusan kali ya, tapi malah mikirnya tuh kayak gue nggak pengen gampang naruh hati ke orang lah gitu jadinya, karena takut akan kecewa itu lagi, makanya gue bilang kayak ya gue mencari pengalaman dulu. Oke. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dalam tipe cinta ini, karena nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga, karena ini cuma sekedar tipe-tipe aja nih buat para pendengar. Karena di sini kita cuma nge-share aja, karena memang sebenarnya itu balik lagi ke kalian nih, kita cuma ngasih tahu aja apakah ini relate nggak sama kalian, dan kalau dibilang benar atau salah sih itu nggak ada yang salah benar. Kita lanjut ya. Yang kelima nih, yang kelima itu ada companion love atau cinta persahabatan. Nah ini nih gue merasakan banget di sini di posisi companion love atau cinta persahabatan, karena tipe cinta ini tuh gabungan dari intimacy sama komitmen gitu. Kayak misalkan hubungan persahabatan yang sudah menjalin hubungan untuk menjaga waktu yang lama. Jadi gimana ya? Kalau misalkan gue sih merasakan companion love ini gitu, kayak gue tuh udah punya rasa sama dia, terus juga gue udah pengen komitmen sama dia, cuma untuk sekedar kayak, tapi gue nggak ada rasa untuk kayak mau ngapa-ngapain sama dia, karena buat gue kayak cinta persahabatan itu kayak lu mau jelek mau ganteng pun kayak ya udah lu pasti kata-katain gitu, kayak lu jelek banget bodo amat anjing. Tapi sebenarnya kan kita udah teman gitu, udah kayak nggak baper sekali gitu, jadi kita tuh udah nggak mandang fisik sama sekali gitu. Karena di sini gue juga suka sih dengan tipe cinta ini, karena mereka tuh udah nggak mandang fisik sama sekali, yang penting adalah bagaimana caranya kita tuh quality time-nya yang lebih banyak gitu, cara ngobrol kita sama mereka gitu, jadi lebih sering di sini gitu. Terus yang keenam nih ada fetish love atau cinta bodoh. Nah ini juga sering banget nih orang-orang merasakan cinta bodoh gitu. Nah kalau cinta bodoh ini yang memiliki passion dan juga komitmen tanpa ada intimasinya ya, karena kayak contohnya pernikahan yang cepet gitu, pengen cepet-cepet nikah, ini nih yang biasanya terjadi di usia muda biasanya. Bukan berarti nikah muda ya, berarti nikah muda ya. Buru-buru ya, nikah yang terburu-buru yang belum dipersiapkan. Bahkan di usia tua pun bisa ada yang namanya pengen cepet-cepet nikah ya nggak? Iya benar-benar. Bukan di umur tapi di timing. Iya, yang penting gue udah halal sama dia dan gue udah nikah, udah yang penting itu. Terus tapi nggak menutup kemungkinan ya ketika udah kita cepet-cepet nikah itu cintanya tumbuh ya, nggak menutup kemungkinan kan ya, karena banyak juga kok orang yang maksudnya cepet-cepet nikah tiba-tiba rasa cintanya mulai tumbuh ketika kita udah nikah tanpa harus ada pacaran dulu. Nggak jarang kok, banyak kok yang kayak gitu. Nah yang terakhir ini ada cinta yang sempurna. Ini menurut Rodbert si RJS itu ya, kita singkat. Ini menurut RJS ini katanya consummate love itu cinta yang sempurna. Pokoknya antara gabungan dari ketiga komponen itu, intimacy, komitmen, dan juga passion, yang dimana cinta ini sudah sempurna tapi walaupun sulit ditemukan ya. Menurut kalian sudah di masa consummate love atau cinta yang sempurna belum, Saf? Kalau lu gimana, Saf? Sampai sekarang udah ada intimasinya belum, ada menemukan passionnya belum, atau mungkin komitmennya kali ya yang belum kali ya, atau gimana, atau menuju komitmen sekarang? Sebenarnya kalau kan mungkin gue spoiler dulu kali ya, kan kita juga kita masing-masing tuh udah menjalani tes, jadi tuh dari teori ini tuh ada tesnya gitu guys. Nah gue tuh udah menjalani tesnya ya
semuanya tuh nilainya di atas 80 gitu. Ya gue ngisinya sesuai apa yang relationship gue sekarang gitu, hubungan gue sekarang, dan itu di atas 80 tuh semua tanda itu high, tinggi gitu, dan itu ternyata tuh oke semua, udah ini sih udah oke lah, maksudnya kayak dari sisi mungkin dari 3 aspek tuh udah oke banget lah. Tapi ya kalian mungkin yang udah nonton lama gue udah tahu lah ya kendalanya itu gitu ya, ke arah sana. Jadi ya oke sih sebenarnya. Kalau untuk komitmen, maksudnya ya gue berkomitmen gitu sama dia bahwa gue tuh ya kita tuh saling berpasangan gitu. Maksudnya tuh kalau di hubungan mungkin ya lo punya gue punya lo. Maksudnya kalau itu dilihat dari hubungan kacamata pacaran ya, bukan kayak ya kalau kacamata lain ya beda ya, gue punya gue sendiri ya dia punya dia sendiri gitu. Tapi maksudnya tuh untuk dari komitmen itu sih udah oke, saling menjaga perasaan dari orang lain, menjaga diri kita untuk kayak punya benteng untuk nggak sama orang, kalau gitu sih udah oke gitu maksud gue. Berarti udah mau sempurna lah ya dibilangnya gitu ya. Yes, iya. Ya. Itu Kalau menurut itu ya, menurut teori itu ya, bukan kita yang ngomong sempurna ya. Ya, menurut teori lah, menurut dari teori kita. Robert. Ya, dari betul. ya. Kalau lo gimana? Apa belum menemukan cinta yang sempurna nih? Dari hasil tes lo gimana? Dari hasil tes gue tuh kalau gue remind lagi ya, jadi tuh gue tingginya tuh di intimacy, yang dimana tuh intimacy itu lebih ke ini ya, apa sih namanya, lebih kayak obrolan kayak gitu kan tadi ya. Nah, karena gue tuh emang orangnya kan si lonely banget ya, asik si lonely. Nggak, karena dari dasarnya gue sendiri, gue memang suka bicara gitu, gue suka ngomong gitu loh. Jadi gue gak heran sih kalau memang gede di intimacy ya. Terus yang passion gue ini intimacy gue ini sekitar lagi ini 87% gitu ya. Terus di passion gue itu 50, di atas 50% lah, tapi di bawah 60%, 4%. Nah, passion oke, itu ya. Terus komitmen gue ini di bawah 50%. Wow. Gue nggak tahu kenapa nih. Gue nggak ngerti ya. Gue dibilang nggak pengen punya komitmen juga iya, dibilang pengen punya komitmen juga iya gitu. Tapi makanya gak jelas juga gue ya. Cuma itu tadi, karena gue juga belum ngerasain banget ya di usia yang ibaratnya ya, di usia orang-orang sekarang mah, di usia sekarang gitu ya, ya pacaran gitu, yang gue gak ngerti deh. Makanya gue nggak bisa bicara banyak sih kenapa komitmen gue gak sih, kayak kenapa gitu ya, menurut kalian kenapa ya? Gitu, Jar. Nilainya di mana lah gitu. Maksud gue kayak gue juga gak tahu gitu apa, maksudnya gak pernah ngerasakan juga apa itu komitmen gitu loh. Jadi gue nggak tahu banyak sih. Belum relate banget. Belum relate. Emang Ya, sebenarnya gue tapi emang sebenarnya gue pun yang kayak itunya tinggi, bagian itunya tinggi pun itu susah untuk menuju ke situ tuh, susah gitu loh. Maksudnya tuh komitmen itu emang menakutkan sebenarnya, jujur. Ya, benar. Itu yang gue rasakan juga, karena itu benar-benar menyeramkan sih di kepala gue tuh, kayak tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab. Ya, itu antara diri sendiri, maksudnya bertanggung jawab, kayak lu malu sama diri lu sendiri, bertanggung jawab sama diri sendiri sama orang lain. Iya, benar. Karena gue juga nggak pengen, satu sisi juga nggak pengen menyakiti perasaan orang itu juga gitu loh. Ketika gue ngomong iya, ternyata kenyataannya enggak gitu. Makanya gue nggak benar-benar yakin gitu ketika gue bisa bilang iya, misalkan untuk mencari pasangan gitu, untuk menjalin sebuah hubungan. Ketika gue bilang iya, kita akan bertahan lama, ternyata taunya besok kita putus, itu kan sangat menyakitkan gitu loh. Iya. Ya mungkin buat orang itu, gue sih kalau buat diri gue sih ibaratnya mah ya udahlah, ini urusan gue gitu, lu nggak usah pikir gitu, gue pasti bakal begitu gitu. Tapi kalau orang itu nggak bisa terima, gimana apa jadinya gue gitu loh. Itu yang kalau lo nih, kalau gue hasil tes gue lebih banyak di intimacy gue sampai 95%. Gila, tinggi banget sih. Iya. Banget. Gue rata sih, kalau gue rata. Ya, kalau passion gue sih di angka 57% sama komitmen gue di 70% gitu. Kok gedean passion lu ya daripada gue ya? Iya. Makanya gue mungkin bisa dibilang ya sama rata lah, atau enggak
atau enggak gue lebih gede di ini sih, lebih gede di intimasi sama komitmennya gitu. Jadi gue cinta persahabatan jadinya gitu. Gitu. Jadi ya memang sih sebenarnya apa ya, sebenarnya dari tipe-tipe ini gue ulangi lagi, memang sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah juga gitu, karena memang ini ya, relate aja sebenarnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau menurut gue sih yang bisa dibilang sama Robert ini kan katanya cinta ini kan dari 7 ini kan cinta itu sempurna ya. Tapi menurut gue cinta sempurna itu bukan cinta yang membuat kita sempurna ya, tapi kamu yang membuat cinta itu sempurna sebenarnya. Iya, benar. Ya gue juga ibaratnya ngasih tau kayak gini, mungkin orang mikirnya seolah-olah gue kayak apaan banget gitu ya. Tapi ya ini gue pengen ngasih tahu ke kalian juga gitu ya, para penonton, para pendengar, bahwa ya harus coba juga kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Ya seperti yang Hanif bilang tadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi kayak cobalah kita jujur sama diri kita sendiri tentang diri kita, kayak kita tuh sebenarnya orang kayak gimana sih. Apalagi masalah percintaan. Ya, betul. Itu juga menurut gue juga masih bingung sih. Makanya gue mau nanya juga nih. Menurut kalian kesempurnaan itu apa sih? Maksudnya kesempurnaan itu yang baik-baiknya aja atau baik dan buruknya itu saling berhubungan? Menurut kalian gimana? Kesempurnaan itu baik-baiknya aja atau baik dan buruknya juga saling berkesinambungan? Menurut lo apa sih? Kalau menurut gue, ya sebenarnya nggak ada yang sempurna ya, bahasanya gitu yang ada sempurna. Tapi kalau misalkan di teori ini, kalau menurut gue sempurna tuh adalah balance ya, berarti baik dan buruknya inilah ya. Iya, atau enggak mungkin buruknya yang maksudnya masih bisa sangat toleransi gitu loh. Maksudnya nggak mungkin lah sebuah hubungan tuh fine aja gitu loh. Pasti kan kita ada kekurangan, kayak balance gitu, rata. Maksudnya rata tuh kayak tertutup gitu loh. Maksudnya tertutup tuh bukannya 50-50 ya. Jadi kayak, karena kan kalau kita ngeliat kesalahan orang itu kan kita pasti ngeliat banget kesalahannya, kita pasti lupa sama kebaikannya. Nah, maksud gue tuh adalah ketika lu buat salah, si pasangan lu ini bisa menutup, karena lu ya maksudnya ya udahlah dimaafin, cuman gitu aja. Jadi toleransinya juga gede, tapi juga jangan bego ya. Maksudnya kayak bego yang kayak ya maafin aja, padahal mah itu udah parah banget gitu. Maksud gue sih lebih kayak gitu. Mungkin sama-sama saling memberikan kesempatan untuk masih ada rasionalitas lah ya ibaratnya. Iya, tetap. Tapi maksudnya ya di situ, maksudnya kayak kalau dinilai di angka di persennya, mungkin sempurnanya lebih ke balance gitu kalian. Kayak misalkan gue emang nggak ada yang 90, tapi gue nggak ada yang di bawah 80 gitu. Jadi maksudnya ya balance gitu loh. Mungkin dari situ kali ya penilaiannya, kan karena dia pakai angka ya. Gitu. Ya, persen. Kalau lu setujunya apa? Yang baik-baiknya aja atau baik dan buruknya bersama? Kalau tadi lu nanya kan cinta sempurna itu seperti apa gitu ya. Yang sempurna itu seperti apa sih? Kalau gue bisa ngasih quotes gini. Cinta yang sempurna itu adalah ketika ketidaksempurnaan bisa kita terima secara sempurna. Ya, jadi ya gimana ya? Ya ibaratnya kan cinta ya. Cinta itu berarti kan mana ya? Gue agak belibet nih ngomongnya. Soalnya bingung juga sih kayak mendescribekan cinta, jadi kayak sih kayak jadi kayak lu cinta itu ribet dan ribet ya. Iya, benar-benar kayak ribet dan kayak banyak konteks, banyak topik A, topik B, topik C, kayak bingung merangkainya aja. Tapi kayak ketika lu cinta, berarti lu sudah mencintai kelebihannya dan kekurangannya. Itu aja, itulah yang namanya cinta menurut gua ya. Walaupun sulit sekali menurut gua ya, selama hidup gua, buat gue tuh kayak menemukan orang-orang yang bisa mencintai kekurangan gue, itu sangat sulit sekali. Bukannya gue gak mau berubah ya, pasti gue mau berubah dong. Semua manusia mau berubah gitu. Tapi ya gimana orang itu mau menerima kitanya dulu gitu loh. Ya. Bukannya menolak gitu, ya pasti menerima lah. Maksud gue gimana ya Vira? Coba tolong jelasin Vira. Maksud gue kayak dalam arti konteks menerima tuh bukan lu nerima dengan bodoh, tapi kan lu bisa nerima nih kalau cowok lu punya kekurangan, misalkan boros, ya lu terima cowok lu boros, tapi lu ajarin, kayak lu learning by doing, kayak lu ajarin bantu dia biar nggak kayak gitu. Maksudnya gitu sih, maksudnya tuh bukannya gue juga sama ini pacaran gue nerima nih, misalkan cowok gue contoh ya, cowok gue mager ya, nggak apa-apa, tapi ya lo ajak dia jalan-jalan atau lo bikin planning yang seru kayak gitu loh. Maksudnya kayak bikin dia jadi interest kalau misalkan mau keluar rumah, mau melakukan kegiatan. Maksudnya tuh lebih ke situ sih, makanya dibilang kalau kita harus saling
saling melengkapi. Nah maksudnya itu di situ, bukan dan cowoknya That's it. juga, maksudnya cowoknya juga menghargai apa yang udah lu lakuin untuk dia gitu, maksudnya lebih ke situ sih. Iya, itu dia. Benar. Sudah Kayak dijelaskan ya oleh udah, Safira. ya bukan yang maksudnya ya udah nih cowok lu mager, ya udah lu diem aja juga, maksudnya tuh Ya, nggak kayak itu. nerima Ya. tuh bukan maksudnya gitu. Ya, nah kalau misalkan memang kita udah diterima nih, kitanya juga nggak mau berubah, berarti kita yang brengsek gitu loh. Maksudnya Benar emang. tetap rasional itu harus dipakai sih kalau menurut gua. Walaupun kita istilahnya menerima kekurangan, aku menerima kekuranganmu apa adanya, tetap aja gitu loh. Lu tetap harus berubah ke arah yang lebih baik lah. Jangan, udah tahu lu buruk nih, udah tahu itu sifat buruk yang bisa nyakitin orang lain, bahkan nyakitin pasangan lu, tapi lu tetap melakukan itu kan goblok. Itu super goblok sih menurut gua. Oke, baik ya. Berarti Menurut lo kalau yang gue, sempurna ya, mungkin ya karena kan juga sebenarnya kan gue juga setuju sih kalau kesempurnaan itu nggak cuma baik-baiknya aja, tapi baik dan buruknya itu saling berkesinambungan gitu. yes. Jadi nggak cuma diambil baiknya doang atau nggak diambil cuma buruknya aja. Tapi menurut gue juga berpikir bahwa cinta itu sebenarnya juga ada bisnisnya juga, tahu kayak gue Betul. bisa mendapatkan keuntungan dari dia itu apa dan dia tuh ngambil dari gue apa gitu. Kita sambil cari keuntungan satu sama lain gitu, karena gue juga nggak mau gitu punya seseorang yang dimana gue harus nuangin air lagi ke gelas gitu. Jadi gue lagi yang harus nginin elu gitu, atau bayarin lagi dewasa gitu kan. Jadi ya udahlah, lu ngambil keuntungan dari gue juga ngambil keuntungan dari lu. Kita ya aja sih, kita ngambil strengths-nya, weakness-nya, opportunity-nya dan sebagainya kan. Makanya itu orang bilang kalau lu mau apa ya istilahnya, kalau lu ingin menemukan cinta ya cintai dulu diri lu sendiri gitu kan. Iya, bukan cintai khusus kan. Iya, itu mah produk. Iya. Itu kan disensor nih gitu kan tadi. Kan bukan sensor, jadi kita gitu ya sebisa kita. Tapi yang gue dapat intinya adalah mungkin gue langsung ke conclusion-nya aja sih ya. Dari kesimpulan itu mungkin buat teman-teman juga gitu, dan buat Pak dan Safira, bahwa teori ini sebenarnya cukup penting untuk mengetahui sebuah hubungan dan juga untuk mengamati nih bagaimana kedepannya kita seperti apa agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu sebenarnya gitu. Terus juga sebenarnya ini juga sebagai pembuktian bahwa cinta itu sudah dibuktikan secara saintifik gitu kan. Ternyata ada teorinya juga loh sebenarnya cinta itu gitu. Nggak cuma kayak merasakan sesuatu, kayak lu pasti juga bingung loh perasaan ini itu datang dari mana sih gitu. Bahkan kalau nggak salah ada juga kayak para ilmuwan yang menjelaskan juga ya, mungkin kalian bisa cari juga di Google, kayak ketika kita jatuh cinta itu ada reaksi kimia di dalam tubuh kita gitu loh, kayak ketika kita patah hati, ketika kita jatuh cinta, sakit, itu ada reaksi kimianya gitu, dan bukan istilahnya aduh gue sakit batin, tapi itu sebenarnya di tubuh kita pun juga ada reaksinya gitu loh, katanya sih gitu ya. Betul. Makanya buat kalian juga kan sebenarnya ini sebagai pembuktian aja, dan balik lagi ini bukan menjadi sebuah kebenaran juga dan atau menjadi ya hal yang salah, enggak, karena ini cuma sebuah teori aja, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Intinya adalah jangan jadikan cinta itu sebagai alasan untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, intinya seperti itu. Jadi ya menurut gue sih teori ini sebagai fun fact aja sih sebenarnya, fun fact aja, kayak oke, gue tahu gue di sini gitu, tapi bukan menjadi teori berdasarkan gue kalau misalkan ya gue ternyata harus kayak gini enggak, karena dari tipe yang kita udah sebutin semuanya tuh akan berubah-berubah dari yang pertama sampai ke cinta yang paling sempurna, atau mungkin kita merasakan cinta bodoh dulu nih, baru nanti ke cinta persahabatan, habis itu langsung ke cinta sempurna gitu, nggak harus melewati semuanya juga kok gitu. Makanya untuk melewati tipe-tipe untuk menjadi tipe sempurna itu harus melewati dari 1 sampai 7 itu gitu. Nah mungkin ini juga udah di akhir lah ya, intinya buat teman-teman semuanya, jangan ya intinya kalau misalkan kalian punya hubungan sampai sekarang dan mungkin juga lagi tahap PDKT, coba deh kalian tes isi cinta kalian nih, apakah kalian lebih di intimasinya atau lebih banyak di passionnya atau mungkin atau mungkin di komitmennya gitu. Nanti bisa dikasih di deskripsi YouTube aja ya kan ya Iki ya? Bisa di bawah ini dikasih di komen ya, komen. Nanti dikasih di kolom deskripsi, kalian bisa tes kayak
Oh ya, linknya dia deskripsi. kalian dan juga pasangan kamu dan ke pasangan kalian juga ya. Oh, iya. Kalian nanti linknya ada link saat kalian ngisi questionnya sama link ini ya nih yang tadi 7 teorinya, jadi mereka tahu biar nggak lupa. Iya. Nah itu ya. Nanti ditaruh di deskripsi ya, bukan di komen, sorry. Di deskripsi ya, betul. Ya mungkin itu aja sih ya. Terakhir dari gue mungkin ya intinya, tapi gue juga nggak setuju sih dengan quotes ini sebenarnya. Katanya banyak orang bilang katanya aku mencintaimu apa adanya tanpa mempedulikan masa lalumu. Itu bullshit parah. Kalau udah jadi baru kayak diingat-ingat diungkit-ungkit. Iya, benar. Kayak gini gitu kan. Enggak, ada yang enggak. Biasanya sih cowok sih yang enggak, atau enggak mungkin orangnya udah dewasa banget, biasanya enggak nanya masa lalu sama sekali, sumpah. Ya, tapi kebanyakan kayak gitu. Ya, benar. Ya. Tapi kayak cuma sepersekian dari berapa banyak orang gitu. 1:1000 ya, Say, lebih tepatnya. Iya. Wah, itu tapi berapa? kebanyakan yang kayak gitu kan, diungkit-ungkit kan. Iya. Kalau dari Safira gimana? Kalau gue pribadi, gue nyari masa lalu orang sih, karena menurut gue penting kayak cara dia tuh putusnya kenapa gitu loh, kayak lu putus kenapa gitu, gue butuh tahu apa. Kalau misalkan halnya tentang apa, biasanya sih gue lebih pengen tahu basic itu sih. Tapi kalau misalkan tetap kayak ya pokoknya gue juga emang kepo sih, tapi ketika itu dulu ya kan, karena kan gue mengalami hubungannya kan maksudnya lama, tapi kalau ke depannya gitu, tapi ya jangan sampai misalkan gue ketemu orang baru tapi jangan sampai misalnya kayak gitu, mungkin gue nggak nanya kayak bahasanya kamu dulu ngapain aja gitu, kayak mungkin enggak, karena itu nyari penyakit juga ya, dan itu kan maksudnya bisa aib dia yang udah dia tutupin, masa gue paksa, daripada dia bohong mending gue diem aja kan. Karena kadang ada juga sih tipikal orang yang suka emang nyeritain gitu mungkin. Tapi kalau menurut gue sih bullshit sih yang kata-kata tadi, pasti kita kepo sih sama masa lalu orang ya nggak sih, kayak pengen tahu juga asal usulnya gimana. Diingkit-ingkit terus lah intinya masa lalu kita, padahal katanya udah menerima tapi masih aja diungkit. Ya, mungkin sampai sini aja buat para pendengar. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast White Talk di Spotify dan juga tonton di YouTube-nya White Talk. Tonton. Terima kasih buat semuanya. Tunggu untuk episode selanjutnya di TCSK atau di episode mainnya ya. Oke. Oke. Kalau gitu sampai jumpa dan bye-bye. Thank you semua guys.